kembali lagi dalam podcast Kisah Inspiratif Tokoh. Bersama saya, Margareta Tobi. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang tokoh yang sangat inspiratif. Beliau pernah menjadi Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dan salah satu staf ahli menteri. Inilah Bapak Saud Hutagalung. Selamat malam, Amang. Halo Eta, apa kabar? Baik, apa kabar Amang? Sehat, puji Tuhan. Sehat ya. Senang sekali nih pada kesempatan kali ini berbincang dengan Bapak Saud Hutagalung di tengah kesibukan beliau yang saat ini katanya sedang sibuk lari ya, lari maraton. Ya. Bagaimana tuh Amang kok bisa saat ini sepertinya saya dengar-dengar, wah Amang Saud nih sedang hobi lari nih. Dalam 1 tahun ini sudah mendapatkan hampir 10 medali. Ya, udah 10 Bagaimana ya ceritanya kok bisa sampai terjun ke bidang olahraga yang di usia saat ini masih bugar, masih bisa lari? Gimana itu Amang? Ya, sebetulnya mengenai lari ini kan sebenarnya upaya untuk sehat aja, ya kan? Tetapi untuk kita sebagai orang percaya itu melihat bahwa upaya sehat itu bagian daripada mengungkapkan rasa syukur Tuhan memberikan tubuh untuk kita gitu kan. Sehingga kita menyatakan dengan merawat tubuh kita. Nah, merawat tubuh itu ya kembali lagi kan olahraga antara lain ya. Itu makan dan seterusnya gitu. Tapi untuk olahraga kan kita pilih yang kita suka lah, yang kita senangi. Apalagi untuk yang sudah usia seperti saya kan. Saya umur 65 gitu. Jadi kita mencari yang memang kita cocok, kita senang, fun gitu kan. Nah, selain tentu untuk kesehatan. Nah, itu yang membuat saya, dan saya melihat yang kedua gini. Banyak orang, ada stigma di masyarakat itu, kalau usia sudah lanjut itu, wah jangan ini gitu kan. Sampai ngambil koran pun jangan. Walaupun ngambil koran gitu. Sehingga memang kurang gerak jadinya kan gitu. Karena sebenarnya kita itu kan harus tetap melakukan sesuai dengan usia kita gitu. Dan bagi saya pilih lari gitu kan. Itu kan pilihan aja. Orang mau jalan boleh, mau berenang boleh, goes boleh. Nah, saya itu agak tertarik dengan lari. Itu ada pertimbangannya. Nanti bisa kita cerita kan. Kenapa pilih lari gitu kan kira-kira. Baik, nanti kita akan berbincang lagi lebih lanjut terkait lari. Karena sepertinya di Jemaat GKP ini sangat perlu nih untuk mengembangkan bakat-bakat di bidang olahraga nih. Kemudian kita mau berbincang malam ini tentang pendidikan dan latar belakang nih, Amang, sampai bagaimana kok bisa sampai di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, untuk pendidikan Amang Saud sendiri ini, apakah memang dulunya jurusan perikanan kah? Atau kemudian masuknya bagaimana? Boleh diceritakan ke teman-teman, rekan-rekan muda terutama bagaimana bisa sampai terjun di Kementerian Kelautan dan Perikanan? Iya, makasih Eta. Saya sama dengan kebanyakan warga lah ya. Saya kan dari Tarutung saya. Lahir saya di Tarutung. Saya SD di Tarutung. Nah, kemudian sesuai dengan perkembangan perjalanan orang tua, pindah ke Medan SMP sampai SMA gitu ya. Awalnya saya pengen sekolah pendeta sebetulnya. Iya, betul sekolah pendeta. Sampai pada satu titik, Amang Boru saya kebetulan dekan Fakultas Pertanian di USU. Dia baru pulang dari Bogor. Lalu diajak kita kumpul-kumpul di rumah opung. Ternyata itu skenario yang mereka bangun supaya saya datang. Lalu dikatakan, tulang IPB sekarang menerima mahasiswa baru tanpa ikut ujian saringan masuk lewat undangan gitulah. 10 terbaik diundang. Tulang pasti masuk ini, kayak gitu. Wah, saya bilang, saya mau sekolah pendeta. Kalau mau jadi pendeta itu kan yang penting kan, dibilang itu perilaku kita katanya. Ya kan? Lalu pelayanan kita. Masuk akal juga kan? Minggu depan saya berangkat ke Bogor.
dengan undangan itu. Rupanya udah dibawa undangannya, fotokopinya. 10 terbaik. Saya kebetulan nomor 1. Wow. Satu sekolah saya dengan apa, ada warga jemaat kan, Pak Ronald Simorangkir. Oh. Semansa kan? Semansa. Semansa. Jadi saya itu nomor 1 tahun 75. Itu ceritanya saya masuk ke IPB. Ke IPB ya. Tapi pertanyaannya kenapa Fakultas Perikanan? Nah, kembali lagi. Yang kebetulan ada beasiswanya yaitu pilihannya cuma ini, Fakultas Perikanan, ya. Kedokteran Hewan, Peternakan. Oh. 3 itu. Nah, kebetulan pembantu dekan Fakultas Perikanan itu tetangga rumah saya kos. Jadi dia intens, tiap sore datang bawa formulir kan. Udahlah isi aja dulu katanya gitu. Saya isi. Ya udah, dapat beasiswa. Itu seterusnya masuk, gitu. Ya? Masuk, selesai di situ, selesai gitu. Nah, namanya kita kan dapat pesan orang tua, pokoknya selesai kau kuliah nak, melamar kau, kan gitu. Ya. Ya mau melamar kemana lagi? Kalau Fakultas Perikanan ya cari kementerian yang ada perikanannya kan gitu. Ya. Dapatlah Departemen Pertanian. No. Nah, di situ ada Direktorat Jenderal Perikanan. Oh. Mulai dari situ gitu. Nah, tapi saya terus soal tadi pelayanan tadi tuh kan, sekolah pendeta nggak jadi gitu. Tapi saya ingat kata-kata, kalau itu kan tergantung pelayanan kita, bagaimana kita di gereja berjemaat gitu. Itu kemudian mempengaruhi saya untuk ya bagaimana di gereja gitu, aktif, kemudian melakukan apa yang perlu dilakukan gitu ya. Itu. Apa yang memotivasi agar terus bergerak maju dalam berkarir selama ini, Amang? Iya, memang saya pikir setiap kita ini kan pastilah pengen maju gitu kan. Iya. Ada apa peningkatan dari waktu ke waktu. Nah, lalu mungkin pengaruh dari dulu bagaimana waktu di kita SMP, SMA lebih banyak kita dekat dengan gereja kan. Ya. Ngajar sekolah minggu, kegiatan remaja kan gitu. Dulu sempat aktif itu selama iya, saya juga ketua seksi remaja di GKP Sriwijaya kan di Medan kan. Oh. Saya ketua di situ. Kemudian ada sekolah minggu waktu saya kuliah di Bogor gitu. Jadi GKP yang di Jalan Pengadilan Bogor itu saya guru sekolah minggu di situ. Oh, sempat jadi guru sekolah minggu dan juga itu semua menjadi bawa berkat juga bagi saya karena ada situ ternyata anak dari dosen saya di IPB. Oh. Aman lah semua angka-angka itu kan. Iya kan? Jadi artinya semua punya yang di luar dugaan kita gitu. Tidak berarti kita enggak ini. Saya belajar baik sekali kalau di IPB. Saya bisa dicek kalau lihat nilainya itu saya selalu sangat memuaskan. Kalau di situ kan. Artinya nggak jelek-jelek amat lah gitu. Tetapi tadi soal pelayanan anak-anak itu kemudian ketemu dosennya bapaknya, ya kan? Iya. Ya semua pasti punya kait mengait gitu kan. Nah, gitu. Kita didorong, diarahkan dan seterusnya gitu. Nah, jadi itu yang pertama. Pertama itu adalah memang kita itu sudah ada semacam inner motivation kan. Ada motif dalam diri kita bahwa kita memang harus lebih maju. Karena apa? Karena kita itu kan memang dasarnya ada dorongan dari dalam gitu kan. Mensyukuri hidup itu ya kita harus gunakan waktu dengan baik. Itu kan aspek lain. Nah, kita kuliah ya kita memang ya berusaha maksimal untuk sebaik mungkin kan gitu. Masuk kerja juga sama gitu. Saya harus lebih ini, saya harus lebih ini gitu. Ada terus dorongan-dorongan itu gitu. Melihat peluang gitu. Nah, tapi tentu juga kita jangan sampai ada cacat. Jadi kita selalu menjaga kejujuran, kesungguhan kerja, kompetensi, kan? Semua kita rawat gitu. Iya. Bahkan kadang-kadang itu kita intip ke depan tuh kira-kira apa yang nanti akan ini. Kita mengambil pendidikan duluan dari orang gitu. Mengambil selangkah dua langkah depan orang lain gitu. Iya. Nah, dan itu memotong proses untuk saya gitu. Lebih cepat dibanding teman-teman yang lain gitu. Nah, tapi semua itu kayak mengait gitu. Kita fokus. Nah, saya memang jarang keluyur kan. Oh. Saya jarang keluyur. Tapi kalau di mahasiswa saya itu di GMK itu aktif saya ketua. Oh. Saya pernah pengurus pusat juga.
Itu kan di Jalan Salemba Raya itu di Jakarta gitu. Jadi maksud saya itu harus ada motivasi yang kuat gitu kan dari dalam. Jadi dari dalam juga kita sudah bagus karena kehidupan sekitar gereja. Ya, tapi harusnya seperti itu, ya kan? Harusnya seperti itu. Kita dekat dengan gereja, ya jangan cuma dekatnya aja, tapi bahwa itu mempengaruhi hidup kita secara positif gitu. Iya, dan menjadi berkat bagi banyak orang ya. Betul, betul, betul itu. Nah, dan itu mempengaruhi orang lain, dan itu akan sangat membantu kita kemudian gitu. Karena orang merasa, wah, lewat saya contoh, saya ikutin dia, saya jadi begini gitu kan itu. Nah, kita pun sharing informasi dan seterusnya. Saya sangat menikmati proses itu. Nah, yang saya pikir sangat penting adalah kita harus menikmati prosesnya. Jatuh bangunnya kita nikmati juga gitu ya. Jatuh bangun kita harus nikmati juga gitu. Saya sangat setuju dengan kita memberikan yang maksimal yang kita punya. Pastinya berkat Tuhan itu akan diberikan ke dalam hidup kita dan kita kiranya dapat menjadi berkat juga ya, Amang, bagi banyak orang di sekeliling kita. Nah, untuk itu kan pasti kan peran keluarga sangat penting, Amang. Nah, terutama istri nih yang menemani perjalanan karir selama ini. Nah, seberapa berarti keluarga dalam hidup seorang Bapak Saud Hutagalung? Saya pikir kekuatan yang sangat berpengaruh itu keluarga justru. Yang membuat kita bertahan dalam situasi berat di kantor itu justru itu. Semangat diberikan oleh keluarga, istri, anak gitu ya. Istri dan anak. Ya. Saat ini anak sudah selesai semua ya, Mang ya? Sudah anak saya 3, sudah selesai semua. Mereka masing-masing menjalani aktivitas sehari-harinya sesuai dengan apa yang disukainya gitu ya. Ada yang sesuai dengan bidang studinya, ada juga yang tidak. Tapi puji Tuhan, semua saya pikir ya, yang penting jangan ada cacat yang tercela dilakukan gitu kan. Tugas kita orang tua saya pikirlah mengingatkan, mendorong, mensupport mereka gitu kan. Kalau kita lihat ada sesuatu yang agak lain dikerjakan, kita ingatkan gitu kan. Iya. Kemudian dalam bergereja nih, Amang. Amang Saud Hutagalung ini cukup aktif di gereja, di GKPI, dan saat ini juga sedang membantu dalam pembangunan GKPI di daerah Cipayung. Nah, bagaimana Amang selama ini membantu gereja dalam kegiatan, kemudian membagi waktu, pikiran, seperti itu. Kemudian mengapa sih masih mau meluangkan waktu untuk gereja, gitu, khususnya GKPI? Ya, kita itu bisa sehat, bisa berjalan demikian panjang gitu ya. Saya masih kerja saya 40 tahun setengah. Wah, sebagai pegawai negeri sipil lama sekali ya. Tahun ini ya, Mang ya? Ya, Oktober ini saya pas 65, 40 setengah tahun kerja gitu ya. Jadi kita mensyukuri kan, mensyukuri. Nah, semua yang kita miliki, semua yang kita dapat, semua berkat yang kita nikmati, sebenarnya kita harus jujur mengatakan kalau bukan karena Tuhan memberkati, kita kan tidak mungkin ya. Betul. Tidak mungkin ya. Banyak orang yang sudah duluan, usia muda dan seterusnya. Banyak orang juga yang bekerja tapi ya apa maksudnya itu barangkali belum mencapai yang diharapkannya gitu kan. Nah, terlepas dari jatuh bangunnya kita, tapi saya melihat sama bersyukur, saya lihat ke belakang, flashback itu bagi saya itu luar biasa bagi saya gitu. Di tengah-tengah kementerian yang begitu besar dan banyak orang, kita itu selalu mendapat kesempatan di titik-titik tertentu yang krusial, kita dapat kemudian kita yang dipilih gitu. Iya. Lalu banyak orang lain kan, banyak orang lain yang sama-sama mampu, dapat diandalkan, kompetensi sama, tapi pada akhirnya jatuh ke kita gitu ya. Nah itu selalu saya katakan itu bahwa karena memang kita dipercaya gitu kan, dapat diandalkan, plus dapat dipercaya. Nah, pengalaman itu yang seperti itu membuat kita semakin mensyukuri kan gitu ya. Semakin mensyukuri. Nah, menyadari hal itu, tapi nggak ada hal lain yang lebih indah dari kalau kita kembalikan semua kepada Tuhan.
Itu kan gitu. Iya. Nah, ya salah satu yang bisa kita lakukan adalah selain kita sebagai anggota jemaat yang baik, ya kontribusi sekuat mungkin apa yang bisa kita lakukan gitu. Saya pernah 5 tahun, kurang lebih mungkin ya, penasihat jemaat di Rawamangun. Iya. Gitu. Nah, tentu sesuai dengan keterbatasan waktu itu ya, gitu. Di Cipayung gitu. Nah, pernah juga berkesempatan anggota majelis sinode 5 tahun di kantor pusat kan. Masih saat ini Amang? Sekarang nggak lagi. Majelis sinode. Karena bagaimanapun kita perlu juga fokus kan. Ya, perlu betul. fokus, jangan terlalu banyak kita urus, lalu semua di permukaan gitu kan. Lebih bagus ada teman-teman yang punya waktu lebih banyak, lebih fokus, dia silakan. Nah, kita bisa pindah ke agenda yang lain kan gitu kan. Nah, itu jadi itu ininya. Nah, sehingga memang aktif di gereja itu bukan sampingan. Bukan sampingan sama sekali. Bahwa dari sisi waktu kita memang di kantor memang ikatannya seperti itu kan, harus masuk jam sekian, pulang jam sekian. Jadi kita nggak ada pilihan lain. Di gereja kita punya waktu yang lebih lentur. Kita mau ketemu pulang kantor bisa, karena rata-rata juga begitu kan, ya, mencocokkan waktu gitu, mau Minggu, mau Sabtu gitu kan. Nah itu, sehingga memang sedemikian rupa kita harus mengatur. Pada akhirnya kan disiplin kita mengatur waktu sebetulnya, jadwal dan seterusnya. Tapi yang penting itu kita mau dulu. Mau meluangkan waktu. Mau kita. Dulu, harus ada kemauan. Kalau nggak ada goodwill, pasti kita cari alasan. Ya. Inilah, itulah gitu ya. Tapi kalau kita sudah ada motivasi dari bahwa saya memang mensyukuri, kita pasti mencari waktu, mengatur bagaimana caranya gitu supaya bisa. Dan kita sama-sama dengan teman-teman yang lain, tentu daya dorongnya lebih kuat kan gitu, daripada kita sendiri misalnya gitu. Kadang-kadang kita malas juga kan, pengen lebih santai, tiba-tiba ada acara ini gitu. Misalnya acara harus bicarakan kepanitiaan apa gitu kan. Tapi dengan kita rame-rame, kita bisa lebih fokus, lebih hemat waktu, jelas targetnya, dan seterusnya gitu. Jadi, itu membuat saya kenapa, seperti saya katakan tadi itu, keluarga sangat penting, dan keluarga banyak berkorban untuk kita juga kan. Mensupport. Iya. Fabio itu sampai lulus, anak saya nomor 1, sampai lulus SD-nya itu, saya nggak pernah tahu di mana ruang kelasnya. Karena kita memang itu menjadi pilihan, karena fokus pekerjaan kan. Itu, fokus pekerjaan. Nah, tentu itu harus dikompensasi oleh istri kan gitu ya. Bagaimana istri harus mengambil alih peran kita. Nah, tentu di masa waktu kita ada waktu lebih seperti sekarang saya lebih longgar, saya lebih banyak waktu kembali ke keluarga gitu kan. Jadi ya seperti itu, saling melengkapi dengan istri gitu kan. Nah, tapi kalau tanpa pengertian yang seperti itu, tapi akan berat sekali kita melakukan ini. Bisa mendapatkan katakanlah satu kemajuan di bidang pekerjaan kita gitu ya. Jadi di gereja juga seperti itu ya, kita dengan teman-teman apa yang bisa kita lakukan, kita bicarakan. Kadang-kadang di luar kemampuan kita, wah gimana caranya ini? Ya kan jemaat harus kita ajak berdoa, semua jemaat berdoa, gimana caranya ini supaya dapat tanah misalnya gitu. Nah, ada aja ketemu kita kan, dibuka pintu ketemu orang-orang yang memang mau membantu gitu. Jadi tapi semua itu yang harus kita lakukan. Tapi kembali lagi tadi saya katakan bahwa motivasi harus jelas gitu kan. Dan motivasi kita kuat karena memang didorong dari dalam gitu ya. Kita mensyukuri. Nah, oleh karena kita mensyukuri, kita kembalikan kepada Dia, ya kita lakukan apa yang seharusnya kita lakukan gitu kan. Nah, lalu kita interaksi dengan teman-teman yang lain, dengan keluarga, dengan teman, supaya kita bisa lebih maju gitu. Sama seperti di kantor juga. Saya itu selalu berusaha jangan sampai ada satu orang pun yang tersakiti. Karena pada akhirnya mereka itu akan sangat berguna di depan kita gitu. Di kantor itu mungkin kalau 100 dipuling, mungkin tidak satu mengatakan Saud itu jahat. Tidak akan gitu. Bukan berusaha menyenangkan orang, bukan. Kita merasa nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya menyakiti orang lain gitu kan itu. Jadi makanya proses itu sangat nikmati. Maka saya harus katakan di zaman sekarang mungkin orang lebih banyak melihat hasil cepat diperoleh gitu. Tapi pengalaman saya menunjukkan, mari kita nikmati juga prosesnya. Proses itu penting, membuat kita menjadi semakin matang, semakin kuat gitu ya. Nah, tentu hasil juga harus jelas. Jangan karena asik di proses, hasil nggak pernah dapat apa-apa gitu kan. Jangan. Targetnya jelas gitu. Lalu prosesnya bagaimana, jatuh bangun nggak apa-apa.
Itu membuat kita semakin matang, makin kuat gitu. Kita nikmati aja gitu. Saya ingin saya kutip ya, Yohanes 15 itu kalau nggak salah mengenai pokok anggur yang benar. Aku adalah pokok anggur yang benar. Ayat 2 mengatakan begini, setiap ranting ada pada aku yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya apa? Itulah proses yang harus kita jalani. Ada masa dipotong, ada masa kita dibersihkan, ya kan? Kita dididik, diajar, nah itu kita harus jalani gitu. Jadi saya sangat menikmati ayat itu, Yohanes 15 ayat 2, bahwa kalau misalnya doa saya belum dikabulkan, pasti Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik daripada apa yang saya doakan gitu. Hanya soal waktu. Yang penting pada waktu Tuhan buka, kita siap dengan semua apa yang diperlukan gitu. Jangan juga dibuka pintu tapi kita tidak melakukan apa-apa gitu kan. Betul. Persyaratan nggak lengkap, apa nggak lengkap gitu kan. Itu. Jadi saya selalu sensitif dengan itu. Doa nggak ini nggak apa-apa, berarti Tuhan masih belum buka pintu nih, belum berkenan gitu ya. Bisa kadang-kadang tuh ganti bulan, ganti ini tahun, doanya sama. Kok belum dibuka pintu, tapi harus sabar juga kita kan itu. Kita harus sabar bahwa Tuhan pasti jawab satu waktu gitu. Karena waktu Tuhan pasti yang terbaik ya. Ya itu. Makanya saya selalu katakan itu nikmati prosesnya gitu. Jangan kita langsung patah semangat gitu kan. Mungkin nanti untuk di GKPI khususnya di Rawamangun ini emang juga bisa di lansia nanti diarahkan untuk berolahraga ya. Karena saat ini kan kita berpikirnya lansia nggak boleh ngapa-ngapain, balik lagi nih ke yang tadi kita bicara tentang hidup sehat ya kan, padahal kan hidup sehat juga diharuskan ya untuk menunjang semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Itu kan karena itu untuk mensyukuri juga gitu kan, mensyukuri juga gitu. Proses saya untuk lari itu saya konsultasi dokter juga. Saya tanya dokter kan gitu, dok, saya ini gini, bapak nggak bisa, udah umur dia 60 katanya. Lalu tanya dokter lain kan, itu dokter ortopedi tuh. Dokter olahraga bilang bisa karena biasa katanya. Berarti ada apa jendela dibukanya ini kan gitu kan. Dari situ jalan makin cepat, lari, jalan. Dulu setiap jalan. Sudah berapa lama, Mang? Lari? Saya sebenarnya lari baru 1 tahun ya. 1 tahun terakhir ini ya? Tapi dari dulu saya kalau jalan sering. Jalan, tapi nggak pernah lari. Karena saya itu pengidap osteoartritis kan. Otot saya itu lemah. Gitu. Tapi dari kembali dokter olahraga bilang, bisa karena biasa. Udah latihan aja gitu kan. Latihan aja gitu. Nah sekarang lari 10 kilo misalnya, saya nggak ngerasa apa-apa. Nggak kram. Kalau dulu November tahun lalu kalau lari aja 4 kilo itu lari jalan itu bukan lari terus menerus. Wah malamnya itu kram, angkat kaki ke atas gitu kan, semprot pakai kasih counter pain, kasih salon pas, tempel sana tempel sini gitu. Sekarang lari 10 sekarang nggak pakai apa-apa sekarang. Karena sudah terbiasa ya, Mang. Nah, yang menarik nih, Amang, saat kemarin saya dikirimkan tentang riwayat singkat, ada kalimat di awal yang cukup menarik, yaitu saya akan bacakan ya, tidak cukup hanya dapat diandalkan, juga harus dapat dipercaya. Apa makna dari kalimat yang ingin Amang sampaikan, khususnya untuk generasi muda atau keluarga muda di masa saat ini? Iya, jadi kalau sekarang kita harus menyadari ya, di masyarakat kita yang majemuk seperti sekarang ini, baik dari sisi agama, dari sisi suku gitu kan, kalau mengambil itu, pasti pilihan tentu ke teman-teman yang lain gitu kan. Gitu. Nah, rata-rata misalnya itu kan sama kita itu, sama-sama sarjana gitu kan. Mungkin sama-sama master juga gitu. Kalau dari sisi itu, kompetensi, gelar dan seterusnya, pilihan pimpinan itu nggak akan jatuh ke kita.
pasti kepada teman-teman yang lain gitu. Ya. Nah, sehingga sangat penting siapa yang dia percaya. Nah, dia percaya itu apa? Yang bisa anytime dia cari, ketemu kita. Kapan kita diperlukan, kita ada di sampingnya. Lalu apa yang jadi standar dia, kita penuhi gitu. Ibaratnya gini, kalau dia bermimpi mengenai seseorang, dia mimpi satu orang, harus bisa menyebut kita. Saking dia ingatnya gitu. Dia itu yang saya nikmati dari waktu ke waktu. Saya promosi itu karena begitu. Dadakan diperlukan ini. Lalu orang menyerang gini, coba aja Pak Saud. Gitu. Yang berikutnya gitu. Dia dibentuk tim. Yang bertahan sampai di ujung saya. Yang lain alasan. Ada ini kantor dulu, ada ini. Padahal sebenarnya itu proses ujian yang dilakukan oleh timnya. Diundang jam 8 di Bogor, diundang jam 9 di SCBD, malam. Gitu. Nah, kita datang kapan aja gitu, dicek sama itunya. Kita yang diberi gitu kan. Nah, itu kan sebenarnya soal komitmen aja gitu kan. Komitmen, kesungguhan, disiplin. Ya kerja keras harus kerja keras memang ya. Tanpa kerja keras ya nggak ada di zaman sekarang kan. Iya, betul. Nah itu. Saya selalu katakan, kita harus menikmati prosesnya. Jadi tidak cukup untuk maju itu hanya dengan dapat diandalkan. Karena semua orang rata-rata bisa diandalkan. Ya kan gitu. Tapi siapa yang dapat dipercaya itu jadi pertanyaan. Kan gitu. Mungkin hanya orang-orang tertentu gitu kan. Orang tertentu. Saya mau ada satu yang lucu, saya harus ceritakan soal dapat dipercaya ini. Perlu juga kadang-kadang kita juga agak sedikit ini apa? Ada sedikit nakal-nakalnya gitu. Saya dulu masuk kerja dulu, staff ya. Saya perhatikan direktur saya itu suka sore-sore pulang kantor fotokopi. Memfotokopi ke belakang gitu. Saya perhatikan itu, setiap jam sekian Bapak ini fotokopi gitu. Saya ingin cari jalan gimana supaya Bapak itu kontak dengan saya gitu. Nakalnya saya adalah gini, saya matikan mesin fotokopinya. Orang udah pulang, tinggal saya di situ kan. Dek, saya mau fotokopi, kok mati ya? Oh sebentar Pak, saya cek Pak. Gitu. Udah Pak, tinggalkan saya aja Pak, saya fotokopi nanti. Biar saya yang matikan deh, saya nyalakan kan itu. Saya nggak mengapa dia, enggak. Tapi kemudian bagaimana caranya supaya saya bisa kontak dengan beliau kan? Dari situ mulai kontak. Pak, lain kali Bapak tinggal panggil saya aja. Memang udah diperhatikan berminggu-minggu. Pulang kantor, saya masih di situ. Udah kosong kantor. Datang pagi, saya duluan di dekat pintu. Ya kan? Saya pilih juga posisi supaya. Itu kan sebenarnya satu, apa namanya itu, ya perlu juga kan, ya kita katakan cerdik, ya seperti dalam kita juga kan begitu juga kan. Kita cerdik dalam arti baik kan gitu kan. Sehingga kemudian, kalau dia ngasih contoh, di rapat pimpinan mereka, di antara bos-bos itu, dia bilang gini, itu anak baru itu, siapa namanya itu gitu kan? Terus nggak sebenarnya siapa namanya itu? Dia yang paling banyak bantu saya. Yang lain udah pulang semua, dia masih di sini. Dan pagi-pagi saya datang, dia udah di sini. Itu kan cara kita kan, bagaimana membangun kepercayaan orang gitu, bahwa he can rely on us gitu. Nah itu. Dengan cara begitu kita nggak merusak dia nggak, tapi dengan itu dia terbangun kepercayaan bahwa dia bisa diinikan gitu. Dan itu terjadi terus-menerus gitu kan. Sehingga di antara semua tadi yang dapat diandalkan banyak gitu. Ada puluhan orang gitu. Yang lebih senior, yang sama-sama kita masuk. Tapi kenapa kemudian selalu dia lihat disebut nama kita? Karena tadi itu, pada waktu saya jam 4 perlu, udah nggak ada semua orang, cuma dia yang ada. Saya datang mendadak, misalnya perlu setengah 8, kantornya jam 8. Yang lain belum datang, dia sudah di situ. Kan kira-kira gitu tuh. Sehingga terbangun. Sehingga dia akan menjelaskan ke orang lain, menyampaikan, siapa itu bisa gitu. Kalau mungkin dari sisi kemampuan mungkin lebih baik orang lain daripada kita gitu. Ya kan? Orang lain lebih baik dari kita gitu. Tapi karena tadi itu yang dapat dipercaya dan memang kita pun berusaha kan harus jujur gitu kan. Kita juga harus sungguh-sungguh ya, you name it, integritas baik. Ya semua yang baik-baik itu gitu kan, gitu kan kita berusaha jagalah, kita jaga gitu kan. Gitu. Mungkin ada kata-kata kalimat yang ingin Amang Saud sampaikan terakhir untuk khususnya pemuda dan keluarga muda
untuk kiranya kedepannya kita lebih bersemangat lagi dalam berkarir, namun juga tidak melupakan apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu mensyukuri nikmat yang Tuhan berikan dalam bergereja. Iya, jadi kita harus melihat dunia kerja itu sebagai ladang pelayanan. Oh, iya. Sehingga jangan sampai beda warna kita di gereja dengan kalau kita di luar gereja gitu kan. Harus sama warnanya gitu. Justru kita di luar gereja itu adalah ladang kesaksian kan, kesaksian pelayanan. Lewat kita bekerja adalah kesaksian kita. Orang melihat kita bagaimana, orangnya baik, ketutur katanya baik, orangnya jujur, bisa dipercaya dan seterusnya gitu. Nah, itu satu hal. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak sebenarnya adik-adik yang lebih muda dari saya gitu kan, bahwa pertama kita tidak boleh patah semangat gitu kan. Jatuh bangun biasa, ya kan. Tapi harus bangun lagi, jangan jatuh lalu udah bertahan tidur gitu, jangan. Harus bangun lagi gitu, terus berusaha gitu. Nah, yang kedua memang kita nggak bisa melupakan kekuatan kita itu doa. Kita harus menyerahkan, kita harus membawakan apa yang kita pergumulkan, apa yang kita cita-citakan dalam doa kita gitu. Karena itu yang kita yakini, ya kan? Tidak ada mustahil bagi Tuhan gitu. Nah, yang ketiga adalah nikmati prosesnya. Jatuh bangun itu biasa. Tapi itu membuat kita menjadi semakin kuat, semakin matang. Gitu. Emosi kita semakin terasa, nggak cepat-cepat main marah gitu kan. Secara mental kita juga mantap. Gitu. Kemudian tentu juga secara spiritual, nah itu penting banget. Itu memberikan kita dorongan, membuat kita arah gitu kan. Spiritual, nah secara spiritual kita juga matang gitu. Jadi saya mengajak ya kita semua lah, adik-adik terutama yang masih berjuang nih kan di dunia kerja, kita harus fokus gitu kan. Kita harus melihat bahwa kita 2 langkah di depan teman-teman yang lain gitu kan. Kita melihat tantangan, kita lengkapi diri kita. Jangan lupa melengkapi diri. Harus melengkapi diri gitu dengan segala apa yang diperlukan gitu kan. Bahasa apa gitu. Harus kita lengkapi. Jadi itu yang saya lihat, dan tentu lihatlah bahwa kita melakukan aktivitas di gereja itu tidak sekedar beraktivitas, tapi itu ungkapan syukur kepada Tuhan karena kita diberi kesehatan, diberi kita kemampuan-kemampuan yang lain gitu ya. Dan keluarga tentu menjadi sumber kekuatan kita gitu. Apakah orang tua kita, saudara-saudara kita gitu kan. Nah, itu menjadi kekuatan, memberi kekuatan kepada kita gitu. Tapi kalau itu semua kita lakukan, saya pikir mantap lah kita ini, gitu kan. Mantap gitu. Saya sangat yakin mantap dengan kita. Jangan silau dengan kemajuan orang gitu. Tapi itu gunakan sebagai pendorong kita untuk bisa lebih maju. Saya sangat menikmati. Saya puji Tuhan lah. Saya selalu katakan di mana-mana. Saya tadi diajak kawan-kawan untuk ini sharing, gitu. Sharing. Mereka mantan dirjen, mantan sekjen, kan itu mantan direktur. Sharing soal olahraga, menjaga ini kan gitu. Saya bilang kita itu harus makin dewasa, makin berumur kita menjadi memberi dorongan kepada orang lain. Masalahnya mungkin semacam influencer gitulah. Iya. Tapi dalam arti tentu sesuai dengan tadi tuh, karena usia, bagaimana supaya orang lain bisa juga semangat kan gitu. Karena umumnya kalau udah umur tua itu kan bergerak kurang kan gitu ya. Tapi justru kita dorong bagaimana supaya kita merawat hidup kita secara fisik dengan tentu kita olahraga. Itu barangkali ajakan saya gitu ya. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Amang atas waktu yang boleh diberikan dalam podcast Kisah Inspiratif Tokoh pada kesempatan kali ini. Semoga kiranya Amang juga sehat-sehat selalu ya. Amin, amin. Baik, kalimat terakhir yang ditulis dalam riwayat singkat oleh Bapak Saud Hutagalung saat kemarin berada di Washington DC 28 Oktober lalu. Teruslah bersyukur dan berlari, beraktivitas agar tidak mangkrak, jadilah orang yang bermakna bagi orang lain. Itulah kesuksesan. Sampai berjumpa di kisah inspiratif tokoh berikutnya. Tuhan memberkati.